Halo partners, kembali lagi di YouTube channel Partner Inc. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan like video ini. Partners juga bisa mengunjungi media sosial kami dengan mengunjungi link di description. Sekarang yuk langsung ke video. Nah, sistem satu itu bekerja dengan cara cepat dia. Jadi misalnya saya ngeliat ada kabel tergeletak, terus oh ya udah dari kemarin di situ nggak ada yang kenapa-kenapa, udah saya lewat. Tapi kalau saya sebentar, kok ada kabel di situ ya? Terus saya ambil waktu, itu kenapa ada kabel di situ? Terus tanya, seharusnya kabelnya ada di situ nggak ya? Ini yang in charge siapa ya? Apa yang bisa saya lakukan sama kabelnya? Itu udah mulai sistem 2. Jadi semua yang terjadi ketika kita mulai bertanya, ketika kita mulai step back sebentar dari kalau nggak salah di bukunya dibahas amigdala, mohon dikoreksi orang-orang psikologi kalau saya salah. Jadi ketika kita mulai step back dan kita membiarkan bagian otak kita yang lain yang bukan amigdala yang mengontrol respon kita terhadap sesuatu, itu sistem 2. Sebenarnya cara pertama adalah untuk berhenti dulu. Tapi berhenti terus ngapain gitu kan. Jadi ternyata kita punya banyak jebakan-jebakan berpikir. Jebakan-jebakan berpikir ini kalau di buku ini dibahas 2 hal. Yang pertama heuristik, yang kedua bias. Jadi di buku ini dibahas bahwa salah satu cara kita untuk lebih banyak pakai sistem 2 itu adalah mengetahui bahwa cara berpikir kita itu punya banyak jebakan. Jadi jebakan-jebakan berpikir ini adalah yang dibahas di buku ini adalah heuristik dan bias. Misalnya jebakan berpikir yang saya paling sering temui itu di diri saya sendiri itu adalah survivor bias. Jadi survivor bias itu adalah sebuah state of mind, sebuah kondisi berpikir ketika kita bias mikirnya, kita nggak objektif mikirnya. Dan survivor bias ini adalah sebuah kondisi berpikir yang karena kita survive atau karena kita sudah melewati sesuatu, kita berpikir bahwa orang-orang lain juga bisa. Jadi karena gue aja bisa, kenapa orang nggak bisa gitu. Jadi kayak gue lewat kok lo nggak lewat. Dan kadang-kadang ini adalah salah satu jebakan berpikir di awal-awal karir saya yang paling besar, terutama ketika awal-awal merintis karir dulu di field. Karena selalu terjebak apalagi ketika sama-sama mau menurture engineer perempuan, kita selalu terjebak di konsep berpikir bahwa gue bisa, harusnya lo juga bisa, kita sama-sama cewek, padahal kita datang dari background yang berbeda, punya state of mind yang berbeda, punya kapasitas yang berbeda. Nah, survivor bias ini dulu sangat kuat di saya. Jadi saya berpikir kalau saya bisa, semua orang juga harus bisa. Dan ini semua untuk beberapa orang di sini yang pernah kerja bareng saya mungkin ini membuat bekerja dengan Winnie kadang-kadang melelahkan karena saya punya standar dan pace yang aku mengasumsikan bahwa kalau aku bisa di standar dan pace itu, semua orang harusnya juga bisa. Dan itu adalah salah satu jebakan berpikir yang namanya survivor bias. Banyak jebakan berpikir lagi, bias-bias yang lain kayak conformity bias. Lalu kalau favorit saya yang ada di buku itu bias yang endowment atau kondisi yang status quo sekarang itu adalah benar, itu juga salah satu bias yang ada. Jadi cara untuk melatih sistem 2 salah satunya adalah dengan mengetahui heuristik dan bias yang ada. State of flow ini dikarakteristikkan dengan adanya fusi antara sistem 1 dan sistem 2. Sistem satunya apa? Sistem satunya adalah sesuatu yang refleks, sesuatu yang sudah intuitif. Sistem 2-nya apa? Sistem 2-nya adalah tetap ada challenge. Contohnya, ketika seorang pemain biola profesional konser di hadapan kayak jutaan ribuan penonton misalnya.
dia sudah biasa main biola, jam terbangnya dia latihan biola mungkin dari dia umur 4 tahun sampai dia umur 21 tahun, itu udah puluhan tahun, satu hari mungkin latihan bisa 5 sampai 8 jam. Jadi main biola itu udah intuitif dan refleks buat dia. Tapi di state itu bukan 100% autopilot, bukan 100% dia udah tahu apa yang dia lakukan dan nggak mikir. Tapi tetap ada cognitive strain-nya, atau tetap ada challenge atau tantangan ketika dia harus memainkan satu repertoire di depan publik pula, jadi masih ada sistem duanya dia yang main. Jadi state-nya namanya flow.